sharing saja dengan saya. Semoga mau mendengarkan cerita saya. Saya tuh dulu mantan frater, serius ini. Makanya saya bisa diterima untuk mengajar agama. Karena kalau nggak diterima mengajar agama, bingung juga saya kerja apa, lulusan filsafat atau lulusan filsafat gitu kan. Ketika itu saya mundur dari frater itu ketika semester 7. Jadi kurang setengah tahun lagi itu lulus kuliah dan berangkat top. Tapi saya memutuskan mundur duluan karena takut ketika saya masih krisis panggilan, saya tidak segera memutuskan, takutnya nanti keburu kalau kekal. Ya, kalau kekal kan janji sama Allah, sama Allah. Janji sama Allah kan, ya udah paten ya paten. Nah, jadi saya takut terkena dosa yang besar karena mengingkari janji abadinya itu, sehingga saya memutuskan untuk tetap melayani Tuhan via jalur awam. Ya, jadi awam lagi. Nah, di situ. Sehingga saya menjalani masa panggilan itu sekitar 7 tahun. Saya SMA di luar, SMK dulu, lalu masuk seminar 1 tahun, kemudian 6 tahun di kongregasi SCY. Ada yang tahu Bapak Ibu? Di sini nggak ada sih, ada yang di Pamulang. Nah itu, saya masuk frater dulu ya. Makanya ketika saya frater dulu, ya umat itu nggak ada yang menyangka kalau saya frater. Gak percaya karena gak ada wajah Yesus sama sekali. Gak ada wajah Yesus sama sekali. Giliran di sini ngajar jadi guru agama, kan saya pikir jadi guru berat ya, keluar tuh nanti membawa nama gereja istilahnya. Dapat kerjaan ternyata guru agama, sama aja bapaknya. Gerak dikit kamu guru agama loh, buset. Dibilangnya kayak gitu ya. Dan saya berbeda dengan Pak Agung gitu ya, jelas dong Pak Agung saya seusia bapak saya gitu. Lalu tetapi Pak Agung itu sangat mencerminkan sebagai guru agama yang baik ya, kesucian terlihat ya. Saya melihat aura Yesus di dalam diri. Sedangkan yang lain nggak percaya. Kalau orang itu tanya ngajar apa Pak? Guru agama. Bingung masa muka begal jadi guru agama? Nah gimana, saya dari Lampung ya, lahir besar dari Lampung gitu, sehingga ya udah ini aja. Saya hanya ingin menampilkan diri saya yang seutuhnya tanpa bertopeng gitu kan. Jadi ya udah, saya bilang ke anak-anak juga, kalau misalkan kalian lihat di sosial media Pak Ibu itu cuma mainan motor apa, itu jangan dikaitin sama agama lah, itu hobi. Tapi di sekolah kita ya profesional, kita belajar bareng, kamu mau sharing nggak apa-apa, seperti itu. Saya selalu menanamkan gitu ke anak-anak karena kebetulan juga saya itu hobinya cuma itu Pak, kalau libur dan ada duit gitu ya, touring. Jadi anak-anak kadang-kadang yang kelas atas itu biasanya tanya, loh Bapak guru agama kok seneng jalan-jalan? Lah emang dipikir harus di gereja terus ya? Ngomong kegeser dong nanti, kegeser. Masa saya di gereja terus kan? Iya, Romo aja sering jalan-jalan juga gitu kalau waktu ada libur kan ya. Masa saya di gereja terus? Jadi gitu, perjalanan iman saya. Tadi saya sempat nyepil bahwa saya mulai aktif di gereja saat SMP. Itu kenapa? Saya dulu tinggal di Lampung itu waktu saya setelah lahir sampai lulus SD itu di daerah Petambakan Udang Bapak Ibu, di daerah Rawajitu. Di sana akses mobil itu susah karena kan jalur-jalur air gitu. Jadi naik yang namanya speedboat, kalau nggak klotok. Gereja itu dari desa kami jaraknya sekitar 10 kilo, sehingga jauh, dan itu kan butuh biaya yang besar, sehingga aktifnya hanya lingkungan, sembayangan lingkungan setiap minggu itu. Dan kalau ke gerejanya saat kami mendapat tugas kur berangkat, karena ada kendaraan bareng-bareng gitu, rombongan berangkat. Nah di situ saya juga nggak sekolah minggu, karena saya berpikirnya logika banget. Lah saya udah sekolah dari Senin sampai Sabtu, ngapa minggu sekolah? Lalu ketika itu orang tua saya bilang, maka kau sekolah minggu ya, di sana banyak temannya, sudah cuma minggu banyak teman. Dari sana ngapain mak? Bilang kan, ya belajar, nanti diajari doa segala macam. Lah saya tuh doa udah diajari dari mama sama bapak loh gitu. Ya setiap mau tidur diajarin doa. Jadi saya nggak mau untuk ke sekolah minggu. Sekali giliran moodnya baik untuk sekolah minggu, dikejar anjing Bapak Ibu. Itu
Sama sekolah minggu ada anjing yang galak, saya dikejar, trauma. Akhirnya udah nggak mau lagi sekolah minggu. Sampai sekolah minggu yang terakhir kali itu saya sebelum menerima komuni, saya sekolah minggu terakhir kalinya itu diajak gambar, pakai buku gambar kan, dibelikan baru sama mama itu, dibelikan baru, rupa-rupanya dikumpul gak dikembalikan sampai sekarang. Di situ saya menyesal namanya ke sekolah minggu. Saya menyesal sekali. Lalu tibalah lulus SD, saya sudah komuni, lulus SD, SMP itu saya nggak ditambah lagi, lebih kota dikit lah, di Metro Lampung. Ya, saya di sana, kemudian di situ saya mulai aktif misdinar. Awalnya nggak mau, karena saya nggak pernah misdinar sama sekali. Tetapi lama kelamaan di situ saya setiap minggunya hampir tugas terus, sering ngaverin sampai namanya temannya nggak berangkat itu saya maju misdinar. Nah, disitulah iman saya mulai tumbuh dan tibalah saat SMK tumbuh panggilan gue. Tapi tak tinggal. Jadi di situ puji Tuhannya saya untuk sekolah di negeri semua dan pelajaran agama Katolik dapat, sehingga ya saya dengan pelan-pelan. Yang ingin saya sampaikan dari saya di sini adalah kita bersyukur Bapak Ibu bahwa